Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan dan disegarkan akan iman percaya kami jemaat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Matius 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 18 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 menekankan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena mencari satu domba yang hilang, ingin menegaskan bahwa setiap jiwa, biar hanya satu saja itu berharga, dan Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Lalu ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20 menjanjikan kuasa doa, di mana kesepakatan dan penyertaan Tuhan Yesus dimanapun 2-3 orang berkumpul menegaskan bahwa dalam kasih, dalam persekutuan ada kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perumpamaan domba yang hilang adalah kasih Allah yang personal. Tuhan Yesus menggambarkan Allah itu seperti gembala yang meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu yang hilang. Ini menunjukkan bahwa Allah mengenal dan mengasihi kita secara perorangan, bukan sekedar sebagai kelompok atau persekutuan saja. Karena apa? Karena satu jiwa itu bernilai. Tidak ada jiwa yang dianggap remeh atau dianggap kecil oleh Tuhan. Setiap kita manusia ini berharga. Dan Tuhan rindu kita ini atau mereka kembali. Dan sebagai tindakan aktif, Allah tidak menunggu domba yang hilang menemukan jalan pulang, tetapi Dia secara aktif yang mencarinya. Lalu ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20 tentang hal berdoa sebagai kesepakatan dan kehadiran Tuhan, di mana ada kuasa dalam persatuan. Ayat yang ke-19 menyoroti kekuatan doa-doa kita, kesepakatan di bumi menyelaraskan kehendak dengan Tuhan sehingga mendatangkan jawaban dari Allah. Lalu ada penyertaan Tuhan. Ayatnya yang ke-20 menjanjikan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan Yesus hadir. Ia memberikan jaminan kehadirannya dalam setiap doa, persekutuan orang percaya, dan dalam hal berdoa ini juga ada pemulihan, di mana melalui
persekutuan kita yang bersatu dan penuh kasih diperlukan untuk membawa kembali kita datang, bahkan ketika kita tersesat sekalipun. Sehingga dalam kehidupan praktis kita, yang pertama adalah mencari yang terhilang. Mari bersama-sama kita aktif menolong ketika seseorang lemah imannya, ketika berdosa, dengan belas kasih, bukan dengan penghakiman. Lalu yang kedua, membangun komunitas doa. Karena jangan kita meremehkan meskipun itu persekutuan kecil. Tetaplah kita berdoa bersama. Karena ada istilah, aku ingin memelukmu dengan doaku, aku ingin memelukmu dalam doaku. Sehingga yang ketiga, kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Pada akhirnya, yakinlah bahwa Tuhan ada dalam setiap masa kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami diingatkan kembali oleh karena kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami dimampukan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Bahkan untuk kami semua orang yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, penghiburan sejati. Dan kami adalah orang-orang yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ada banyak keinginan, kerinduan, serta pergumulan hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami, sehingga olehnya terus kami akan mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Sempurnakan setiap doa dan permohonan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.